Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah safari dakwah yang akan dihantarkan oleh Al-Mukarram guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC.MA PhD. Kepadanya fal yatafaddal. Ya, ini bagus. Kita langsung ini aja. Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu umat yang satu saja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah uji kamu dengan berbagai macam suku, bangsa, bentuk, rupa. Siapa yang paling mulia? Fastabiqul khairat, supaya kamu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada kesempatan ini ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang lebih cantik. Tapi semuanya perbedaan ini diciptakan Allah untuk apa? Fastabiqul khairat, supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah, saya sekarang sudah sampai di masjid Fastabiqul khairat. Ini nama bukan sembarang nama. Sepanjang perjalanan saya tausiah dari Sabang sampai Papua, baru inilah di masjid Fastabiqul khairat. Di tempat-tempat lain Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Syakirin, masjid tadi, masjid apa tadi? Khaira Ummah. Sekarang Masjid Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ternyata saya dapat bisikan dari Pak Camat Ustadz Abdul Somad, Masjid Fastabiqul khairat ini kalau maghrib penuh melimpah. Allahu Akbar. Cuman saya belum dapat berita bagaimana subuh. Saya husnuzon juga melimpah ruah insyaallah. Amin. Bagaimana ceritanya Ustadz Abdul Somad bisa sampai ke Masjid Fastabiqul khairat? Dari Pekanbaru, Riau, ujung Sumatera terbang ke Jakarta Cengkareng 1 jam 40 menit. Transit dari Jakarta terbang lagi ke kemana kita terbang kemarin? Ke Makassar. Sampai di Makassar tidak turun, hujan lebat, langsung naik ke pesawat berikutnya menuju Bau-Bau. Dari Bau-Bau ke Kendari, dari Kendari baru kemudian sampai Kolaka. Dari Kolaka setelah melewati jalan yang berliku, tapi saya tidak sadar karena tertidur. Akhirnya sampai ke Samaturu. Akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu di Fastabiqul khairat. Bagaimana ceritanya Ustaz sampai kemari?
saya dibawa oleh orang baik, Bapak Herianto Suaib. Allahu Akbar. Beliau ketua HIPTI, Himpunan Pengusaha Tolaki. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Hadir bersama kita Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, yang kabarnya daerah ini adalah dapil beliau. Masya Allah, tabarakallah. Hadir juga bersama kita pada kesempatan ini Bapak Camat, karena bukan satu orang, camat yang lama dan camat yang baru. Jangan-jangan camat yang akan datang pun hadir juga. Bapak TNI Polri, polisi militer, tak dapat saya sebutkan satu persatu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, baik dirinya sendiri. Yang kedua, nanti kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama, baik untuk dirinya sendiri. Ada orang yang di rumahnya dia sholat, dia berzikir, dia baca Quran, bangun malam dia tahajud, setelah itu dia berzikir, beristighfar, sholat subuh ke masjid. Orang ini baik apa tidak baik? Baik, tapi dia hanya baru sekedar baik pada dirinya sendiri. Ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri. Saya yakin dan percaya semua yang hadir ini orangnya baik-baik semua, tapi mereka nggak ngaku. Itu hebatnya. Begitu saya katakan, saya yakin yang hadir ini baik-baik semua, mereka diam aja. Andai mereka tidak baik, mereka mengatakan saya orang baik. Orang baik tidak mengaku, tapi dalam hatinya aku orang baik. Mudah-mudahan yang belum baik menjadi baik, karena kalau kita tidak baik kita juga mati. Menjadi orang baik mati, tidak baik mati juga. Untuk apa tidak baik? Kecuali misalnya kalau baik mati, kalau tidak baik tidak mati-mati. Banyak orang tidak baik tapi menjadi orang baik mati, tidak baik mati. Fir'aun tidak baik mati, Namrus tidak baik mati, Abu Jahal, Abu Lahab tidak baik mati. Orang-orang baik pun mati. Apa bedanya? Yang baik akan diberikan Allah taman-taman surga. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur orang baik-baik salah satu dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Masya Allah, banyak sekali anak-anak kecil hadir. Anak kecil, ada yang jadi kameramen. Masya Allah, ini anak-anak kecil. Oh, hadir anak kecil. Oh, yang nangis pun ada juga. Kalau di masjid masih ada anak kecil, berarti 30 tahun akan datang masjid Fastabiqul Khairat masih ramai sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid sudah tidak ada anak kecil, ketika ditanya anak kecilnya mana, main gadget. Anak kecilnya mana, di warnet. Anak kecilnya mana, main game online. Bersiap-siaplah, masjid Fastabiqul Khairat 10 tahun akan datang jadi museum. Tapi begitu melihat ada anak kecil, mereka kita didik pertama untuk baik pada dirinya sendiri dengan pendidikan dari awal, TK Quran. Setelah TK Quran, SD Quran. Habis SD Quran, SMP Quran. Habis itu SMA Quran. Malamnya dari maghrib ke isya, maghrib mengaji. Dia pun mengaji di depan gurunya. A, ba, ta, sa, ja, ha. Itu ketawa, bukan ngaji. Maka mereka akan menjadi baik. Rabbana hablana minas salihin. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang baik-baik insyaallah.
Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami ini keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah pasangan hidup kami dan keturunan kami sampai hari kiamat orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Amin. Bapaknya mesti baik dulu, baru dia bisa menjadi baik untuk anak-anaknya. Betul? Bapak tidak bisa mengatakan pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Bapak enggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Bapak tidak bisa berkata kepada istrinya pergi pengajian, pergi pengajian, nanti Ustaz Somad mau datang. Abang tidak pengajian, saya mau main gaple. Gak bisa. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu dulu. Nabi Muhammad SAW jadi nabi umur berapa? Umur 40 tahun. Ada yang bilang 25 tadi. 25 tuh nikah guys. Nabi 25 udah nikah, kamu 35 kok belum? Mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Aslih nafsaka, kata Nabi, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diawali dengan baik dulu dirinya. Tidak minum khamar, tidak berzina, tidak mabuk-mabuk. Makanya orang kafir musyrik yang menyembah Lata dan Uzza, yang minum khamar, mabuk dan berzina, memanggil dia dengan gelaran Al-Amin. Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, orang yang jujur. Kalau Allah mengatakan dia Al-Amin, maklum. Kalau Khadijah yang mengatakan dia Al-Amin, istrinya. Kalau Aisyah yang mengatakan Al-Amin, orang rumahnya. Kalau Sayyidina Ali mengatakan Al-Amin, sepupu dan menantunya. Yang mengatakan Al-Amin adalah orang kafir musyrik. Makanya dari kecil dia sudah digelar, ini orang yang jujur dan amanah. Muhammad terpuji, Al-Amin, orang yang amanah. Al-Amin dilahirkan oleh perempuan yang amanah. Kalau laki-laki amin, kalau perempuan aminah. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti bapak pulang ke rumah ngatain istrinya, pantasan anak kita tidak Al-Amin, ternyata kau bukan Aminah. Nanti ibunya balas juga, anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah, karena kau Abdus Seton. Nauzubillah. Bapaknya baik, ibunya baik. Bapaknya hamba Allah, Abdullah. Istrinya orang yang amanah menjaga anak-anak dan rumah tangga, Aminah. Bertemu Abdullah dengan Aminah, maka lahirlah anak yang bernama Sayyidina Muhammad, orang yang terpuji di dunia, terpuji di akhirat. Lahirlah Al-Amin, orang-orang yang amanah. Ibunya sudah baik, jilbabnya panjang, bajunya tertutup, tidak sempit. Seperti mana? Seperti muslimah yang ada di Kecamatan Samaturu. Allahu Akbar. Ustaz Somad ini ngomong baik-baik. Memangnya Ustaz Somad ini sudah baik? Saya belum baik. Saya berusaha untuk baik. Kalau saya tidak baik, maka yang meluruskan saya adalah saudara-saudara saya, jamaah Masjid Fastabiqul Khairat dari Kecamatan Samaturu. Siap? Kalau Abdul Somad silap dan salah, siap memberitahu. Ustadz Somad, ada yang mau saya sampaikan, tapi Ustadz jangan tersinggung ya. Ya, apa yang mau kamu sampaikan? Ustadz, kenapa tiangnya nggak dipakai? Kalau tiangnya dipakai, saya mesti menunduk jamaah. Kenapa nggak dinaikkan ke atas? Ini tiangnya sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, tidak bisa dinaikkan ke atas. Dia sudah diikat. Sudah saya jelaskan. Ustadz Somad, ini kenapa mikrofonnya warna biru? Kenapa tendanya warna biru? Nah, itu jangan tanya saya, tanya panitia. Tidak ada urusan dengan politik.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tahu peci Abdul Somad miring itu bukan Abdul Somad, karena dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Yang tahu itu jamaah. Jangan sampai Abdul Somad ketawa, jamaah ketawa. Abdul Somad tersenyum, jamaah tersenyum. Rupanya yang diketawakan dan yang disenyumkan jamaah adalah peci Abdul Somad miring. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita dengan memperbaiki tauhid kita. Sekali menyembah Allah sampai mati tetap menyembah Allah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Pak Kua sebelum kita resepsi akad nikah? Mari kedua mempelai dan calon bapak mertua supaya beristighfar dulu ya Pak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bersyahadat Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Padahal menantunya Islam, calon mertuanya Islam. Kenapa bersyahadat ulang? Dikhawatirkan akidahnya rusak karena ucapan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tidak akan berzina kalau imannya ada di dalam. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang tidak akan mencuri kalau imannya ada di dalam. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang tidak akan minum khamar, tidak akan mabuk, tidak akan sakau, tidak akan pakai narkoba kalau ada imannya di dalam. Apa maknanya? Orang berzina imannya keluar, orang mencuri imannya keluar, orang korupsi imannya keluar, orang maling imannya keluar, orang mabuk imannya keluar. Ketika dia beristighfar imannya masuk lagi ke dalam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Rabbal baraya, engkau yang menciptakan semua makhluk ya Allah. Astaghfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Minal khataya, dari semua silap, dosa dan salah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang tidak ada silap, salah dan dosa angkat tangan. Yang tidak ada silap, salah dan dosa cuma 3. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur nggak ada salahnya, maka kalau mau bersalah waktu sedang tidur. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil nggak ada salahnya, makanya kita nggak pernah marah dengan anak kecil. Ada anak kecil baru lahir dipegang sama bapak-bapak, nang ning nang ning nang ning nang ning nang, tiba-tiba anaknya kencing. Ada orang yang marah? Enggak. Kenapa? Karena anak kecil tidak bersalah. Orang tidak akan marah dengan anak kecil karena anak kecil. Coba kalau yang kencing bapaknya. Yang ketiga adalah anil majnun, orang gila. Orang gila tidak pernah bersalah. Yang salah orang waras. Makanya yang waras ngalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling banyak salahnya? Man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita sini semua, siapa yang paling banyak ngomongnya? Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu nggak ada salahnya, Ustaz Somad ini yang paling banyak silap dan salahnya, tapi kemudian dia minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertaubat, maka dia seperti orang yang tidak pernah bersilap dan bersalah. Nabi Adam alaihissalam
Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon kuldi. Tapi ternyata dia juga silap salah, lalu dia termakan karena digoda setan. Akhirnya dia berdoa, doa paling tua yang dibaca imam setiap sholat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan bapaknya jadi baik, amin. Mudah-mudahan ibunya jadi baik, amin. Tapi kadang manusia ini aneh, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya tuyul. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, menantunya suster ngesot. Bapaknya baik, anaknya baik, mantunya baik, istrinya baik, tetangganya mak lampir. Kalau kita sudah berusaha baik, berniat baik, berpikir baik, berhati baik, berbuat baik, ngomong yang baik, datang yang tak baik, maka kita bersabar. Niatnya sudah baik, berangkat ke pengajian baik, dengar ceramah ustadz baik, berada dalam masjid baik, sudah baik, pas pulang sendalnya hilang. Sabar. Begitu sampai ke motor, helmnya hilang. Sabar. Pulang ke rumah, suami hilang. Jangan sabar, cari. Jangan sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya disuruh baik. Baik itu bahasa Arabnya soleh, bukan somat. Makanya kita minta anak yang baik. Bapak ibu semua, ibu ketika mengandung minta anak yang baik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kenapa minta anak yang baik? Karena orang baik diurus Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang ngurus orang yang saleh. Apa pernah Nabi curhat tentang Abu Jahal, Abu Lahab? Enggak pernah. Dia cukup berbuat baik, berpikir baik, berhati baik, bercakap baik, berkata baik, beramal baik. Masalah musuh-musuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar, Al-Kausar. Balas nikmat Allah dengan dua. Fasalli li rabbika, banyak-banyak salat, banyak-banyak berkurban. Salat ibadah kepada Allah, berkurban berbagi kepada sesama. Allah cuma minta dua, fasalli li rabbika wanhar. Adapun musuhmu, tetanggamu yang rese, lawan-lawanmu, serahkan pada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Ibu punya tetangga, kebetulan rezeki ibu lancar, ibu PNS, rumahnya bagus, mobilnya baru, orangnya cantik, tetangganya rese, ngomong ke sana kemari, iyalah rumahnya bagus, tuyulnya banyak, iyalah dia cantik, operasi plastik. Yang penting banyak-banyak ibadah, yang penting banyak-banyak silaturahim. Adapun musuhmu, ketika lewat di depannya, jangan kelahi, jangan marah, bacakan aja inna syani'aka wal abtar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak baik, rezekinya lancar, tambak udangnya sejauh mata memandang, perusahaannya besar dan banyak, kebun cengkehnya nggak habis 7 turunan. Banyak orang dengki, hasad dan dengki, minta perlindungan Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Urus pikiranmu, urus hatimu, urus amalmu, urus lisanmu, urus matamu, urus telingamu, masalah hidupmu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Setelah usaha,
Jangan sebelum usaha. Jangan saya nggak mau setelah ceramah ini besok nggak ada yang kerja. Orang sama turu semuanya tidur semuanya. Begitu besok ditanya, kamu nggak kerja? Serahkan pada Allah. Siapa yang ngajarkan demikian? Ustadz Somad. Siapa yang bawa Ustadz Somad kemari? Pak Herianto Suaib. Semua datang unjuk rasa. Jangan lagi bawa Ustadz Somad kemari. Yang salah bukan saya, yang salah dia, karena waktu saya tausiah dia tertidur. Masya Allah. Saya di mana-mana kalau tausiah itu mata saya memang tajam memperhatikan jamaah satu-satu. Saya melihat berapa orang yang nguap. Karena kalau ada 3 orang nguap saya berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah semuanya bersemangat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urus salat, alhamdulillah. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Urus puasa, masya Allah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, puasanya masih banyak tinggal, belum diganti, belum diqadha, maka wajib ahli warisnya menggantikan puasanya. Ada haji, duit, mampu berangkat umrah. Man lahu sa'atun, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yahuj, tidak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan rezeki untuk haji. Saya tidak tahu Sulawesi Tenggara ini berapa tahun berangkat setelah setor ONH, tapi kalau Riau itu store ONH-nya tahun 2022, berangkatnya 50 tahun yang akan datang. Jadi kalau saya store ONH 2022, berarti berangkatnya 50 tahun lagi. Sekarang umur 25 berapa gitu, lahir 1977, sekarang 2020, dia umur sudah 45, store ONH umur 45, berangkat umur 90. Inna sofa wal marwata. Maka kalau Allah mau berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang penting store ONH, habis itu berdoa kepada Allah, apa yang terjadi terjadilah, tawakal kepada Allah, tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Sama seperti yang hadir ini, ada usahanya di awal, di depan, ada usahanya di tengah, ada usahanya di belakang, ada yang usahanya saya nggak mau. Saya ceramah bukan dengar melihat Ustadz Somad, yang penting asal udah didengar, lebih baik saya nyantai di luar, nggak masalah, mau di luar mau di dalam. Justru yang di luar, Bapak Ibu yang saudaraku yang berada di luar, kalian jangan berkecil hati. Kalau kalian tanya bagaimana rasanya di dalam ini, panas. Mana tahu mereka nanti pulang merasa kecewa. Saya sedih sekali tadi di Masjid Fastabiqul Khairat. Kalian bisa di dalam dengan Ustadz Somad, saya menangis di luar, kata dia. Kau menangis di luar, yang berair cuman matamu, kami di dalam semuanya berair. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap tetes keringat, peluh, air mata kita akan dibalas kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi fastabiqul khairat, mesti baik. Yang pertama, perbaiki diri kita dulu, anak-anak kita masukkan sekolah. Yang kedua adalah baik untuk keluarga dekat. Ibu mohon maaf ya Bu, bapak-bapak sudah baik belum Bu? Alhamdulillah, karena bapak baiklah maka ibu bisa hadir pengajian ini kan. Iya, coba kalau bapaknya nggak baik, papa, aku mau dengar pengajian. Jangan, kita mau menyanyikan lagu rock 3 lagu. Papa, aku mau pakai jilbab. Jangan, aku tidak suka istriku pakai jilbab seperti nenek-nenek. Aku mau pakai rambutmu cat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Papa, aku mau baca Yasin ke masjid. Jangan, aku tidak suka istriku baca Yasin. Aku suka istriku update status Instagram, Telegram, miligram, kilogram.
Karena bapak baiklah maka ibu bisa pengajian. Mudah-mudahan suaminya yang sudah baik semakin baik. Suaminya yang mirip-mirip Fir'aun tenggelam di Laut Merah, jangan diaminkan. Nanti mereka meninggal memang bapak mau menggantikan. Setelah kita baik untuk diri sendiri, jangan egois, mesti juga baik untuk orang paling dekat. Ring satu, siapa ring satu kita? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Baik kepada orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad boleh nanya? Boleh. Anak saya merantau Pak Ustadz. Terus la salam wala kalam, nelpon nggak pernah, kirim paket nggak pernah, masih hidup? Masih. Sesungguhnya dia sudah lama mati, Bu. Jiwanya sudah mati karena putus kontak dengan orang tua. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutus saf, diputus Allah hubungan dengan dia. Apalagi memutus tali silaturahim. Wahai saudara-saudaraku yang ayahnya masih hidup, yang ibunya masih hidup, pulang dari pengajian ini, belikan makanan kesukaannya, belikan kain untuk sholatnya, belikan kain yang bagus, jahitkan untuk bajunya, senangkan hatinya, kasih dia duit. Kalau kau belum bisa ngasih kain, belum bisa ngasih baju, belum bisa ngasih makanan, kau datang dengan senyuman. Assalamualaikum, buka pintu. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati kedua orang tua. Ustaz Somad bagaimana? Ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal, sekarang saya yatim piatu. Kelihatan dari wajah saya kan? Sedih kehilangan orang tua. Kehilangan orang tua tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Nanti setelah ibu kalian meninggal, ayah kalian tidak ada, barulah kalian berkata, betul kata Ustaz Abdul Somad dulu. Jadi selama ini kau sangka aku nggak betul. Senangkan hati mereka. Hai adik-adik yang kuliah di Makassar, yang kuliah di Jakarta dan Surabaya, kalau kau belum bisa membahagiakan karena kau masih mahasiswa, maka paling tidak jangan susahkan mereka, banggakan mereka dengan prestasi, jangan sensasi. Pulang dengan menunjukkan transkrip nilaiku IP-nya 4 ya, IP-nya 4 ibu. Walaupun mereka nggak paham, tapi mereka insya Allah hatinya senang. Kenapa demikian? Karena kalian adalah orang yang bermanfaat untuk ring satu, itulah orang tua. Lalu kemudian setelah remaja, kuliah, kerja, nikah, kalian bermanfaat untuk istri. Khairukum, siapa orang yang paling baik di antara kita? Bukan bapak ketua DPRD, bukan bapak anggota dewan, bukan ketua HIPTI, bukan bapak Herianto Sueb, bukan pak camat. Yang paling mulia di antara kita, kata Nabi, khairukum khairukum li ahlih, orang yang paling baik pada istrinya, itulah orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud baik di sini bukan takut. Nah, ini beda antara baik dan takut. Baik maksudnya adalah mengajak untuk sholat berjamaah. Baik maksudnya adalah mengajak untuk pakai hijab, jilbab, baju kurung, baju panjang. Baik maksudnya adalah mengingatkan dalam kebaikan, wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Itu baik. Sekarang banyak juga suami di pantai istrinya baik. Suami saya baik sekali Pak Ustadz. Baiknya gimana? Kalau saya mau pergi, abang, adik mau pergi, tolong pel lantai, mandikan anak, bersihkan semua, dah abang. Itu bukan baik, itu bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang baik seperti baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah memanggil namanya saking baiknya. Nabi nggak pernah manggil, "Hei Aisyah, Aisyah." Nggak pernah. Apa kata Nabi ketika memanggil Ummul Mukminin? Ya Humaira. Humaira diambil dari kata ahmar, merah. Humaira, wahai engkau yang kulitmu putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Wanita senang dipuji, dimuliakan.
wahai engkau yang kulitmu putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Senang hatinya. Tapi istri saya nggak putih Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Nanti pulang dari sini Bapak praktekkan. Assalamualaikum ya Humaira. Langsung dia ngejek ya. Jangan terlalu jujur. Tiba-tiba pulang nanti, assalamualaikum ya Hajar Aswad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengandung anak bapak. Setelah mengandung mereka melahirkan anak bapak. Setelah melahirkan mereka menyusukan anak bapak. Setelah menyusukan mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusukan lagi. Setelah itu mengandung lagi. Sanggup bapak mengandung? Sanggup bapak menyusukan 2 tahun lamanya? Hai laki-laki yang kasar, hai laki-laki yang angkuh dan sombong, kau berkata ini rumah saya, ini gaji saya, ini uang saya. Laki-laki yang angkuh, perkasa, sombong, coba pulang dari sini, kau beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau kau mau merasakan melahirkan, berapa berat anakmu waktu lahir? 3,5 kilo. Kau cari mangga yang beratnya 3,5 kilo. Kau telan bulat-bulat, kau keluarkan bulat-bulat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu, ketawa. Beliau membayangkan mengeluarkan mangga bulat-bulat. Kalau saya ceramah nggak usah dibayangkan, direnungkan aja. Jamaah yang dimuliakan Allah, mereka adalah wanita-wanita bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibu. Ibu jangan nanti kalau ditanya orang, suamimu yang mana? Itu yang seperti kresek lisut itu. Jangan ngomong begitu. Ketika kumpul di arisan dengan teman-teman SMP, suami dibawa, jangan suami ditinggal. Bawa dia. Temanmu bertanya, mana suamimu? Dia adalah pangeran yang dikirimkan Allah untuk menjadikan imamku. Dialah imamku dunia akhirat. Walaupun di rumah dia nggak pernah sekali jadi pun jadi imam. Bangkitkan harkat martabat kehormatan dan kemuliaannya. Setuju? Ternyata bapak-bapak setuju semua. Jangan waktu arisan, waktu pertemuan reunian, suami ditinggal di rumah, akhirnya ibu pergi, sampai di sana ketemu dengan kawan SMP, kawan SMA. Loh, kita dulu sama. Iya, dulu kamu ingusan, sekarang aku kaya. Akhirnya aku sebenarnya dulu suka sama kamu. CLBK, cinta lama bersemi kembali, tukar-tukaran nomor, mulai komen-komen Facebook, mulai like. Akhirnya terjadi apalah yang terjadi. Ketika ditanya, ini nomor siapa? Ini yang nelpon siapa? Ini udah seperti saudara saya, ini udah macam abang saya, ini udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan belum pensiun. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan selalu datang menggoda. Apa kata setan? Berbisik, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput tetangga. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Karena rumputnya rumput plastik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banggakan, hormati, muliakan mereka, karena mereka adalah berteman, sama-sama membesarkan, mendidik anak, orang tua, anak-anak juga doakan. Coba renungkan kapan kita terakhir mengajarkan anak takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya di bawah pusat apa di atas pusat? Apakah bapak masih ingat terakhir kali ngajarkan anak wudhu, airnya mesti masuk ke dalam celah-celah jari, suruh dia wudhu. Ternyata begitu dia wudhu, dia hidupkan keran, dia tendang-tendang aja air. Anakku itu tumitnya belum basah nak, airnya mesti disiram ke tumit. Macam mana dia mengusap telinganya? Ternyata dia basahkannya nanti gini-gini aja.
Yang benar itu ini untuk bagian dalam nak, sedangkan ini untuk bagian luarnya nak. Basahkan nak, basahkan nak. Jangan sampai dia ganteng dan cantik tapi di lubang telinganya ada sarang Spiderman. Masih ingatkan kita terakhir bagaimana mengajarkan anak ruku? Apakah sudah tepat? Tulang belakangnya mesti lurus. Allahu Akbar. Anakku, kalau kau rukuk jangan seperti kuda melihat kuda betina. Anakku, kalau kau rukuk jangan seperti kambing nampak rumput. Jangan terlalu mendongak, jangan terlalu menunduk, tapi kemudian sedang. Tapi saya lihat papa kalau rukuk gini, jangan samakan, aku sudah sakit pinggang. Anak-anak kita ditenteng bawa ke masjid. Anak-anak tidak bisa disuruh, diperintah. Tanya, sudah mandi? Sudah. Tarik tangannya bawa ke masjid. Itu menjadi kenangan yang luar biasa. Kalau tahun 2022 bapak memegang tangannya ke masjid, umur dia 5 tahun, nanti pada saatnya 20 tahun akan datang. Pada saat itu umur dia 25 tahun, dia datang ke masjid, dia menenteng tangan anaknya. Kenapa? Karena dulu tanganku dibawa oleh ayahku ke masjid fastabiqul khairat. Sekarang aku akan membawa tangan anakku, menetes air matanya dari rumah sampai ke masjid. Kenapa? Mengenang kita. Di tengah jalan dia bacakan Al-Fatihah, dia ajak anaknya, nak bacakan Al-Fatihah, ayah baca Al-Fatihah. Untuk siapa? Untuk almarhum kakekmu, karena dialah yang mendidik kita hingga sholat berjamaah. Siapa yang menyampaikan ini? Dulu ketika aku dibawa oleh ayahku ke masjid fastabiqul khairat, maka ketika itu yang ceramah Ustadz Somad nak. Di mana Ustadz itu sekarang ayah? Ustadz itu sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi kenangan itu menjadi bagian sejarah hidup mereka. Bangun di tengah malam, tengok bagaimana lucunya dia di atas tempat tidur, usap kepalanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doakan dia, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Bangun malam, sholat tahajud, minta kepada Allah, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan anakku dari zina, selamatkan anakku dari sabu-sabu, selamatkan anakku dari tua, selamatkan anakku dari ganja, selamatkan anakku dari sekuler, selamatkan anakku dari liberal, selamatkan anakku dari komunis, selamatkan anakku dari kecanduan handphone, selamatkan anakku dari kecanduan warnet. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyelamatkan anak-anak kita di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal. Bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk istri, bermanfaat untuk anak-anak, bermanfaat untuk saudara-saudara yang masih ada hubungan bapak dengan ibu. Saya dibawa kemari padahal kecamatan begitu banyak. Di Kabupaten Kolaka ini kecamatannya berapa Pak Ketua? Ada 12 kecamatan. Kenapa saya dibawa ke kecamatan Samaturu ini? Kenapa dibawa? Ternyata Bapak Ketua Hipti Pak Herianto Sueb adiknya Pak Camat. Dibawanya saya ke tempat abangnya. Untuk apa? Supaya terjalin silaturahim. Mudah-mudahan camat-camat yang lain punya adik juga yang suka ngundang ustadz ceramah. Saya khawatirnya camat di tempat lain dia punya adik, adiknya suka ngundang penyanyi dangdut. Akhirnya karena hubungan dengan keluarga, menyenangkan hati saudara, diundanglah penyanyi dangdut, dihidupkan di tanah lapang, dipasang pentas tinggi, lalu siap semua, siap, goyang, pulang patah-patah tulang semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara kita bukan hanya sekedar satu ayah, satu ibu dengan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Siapa itu pendusta pembohong? Orang yang membiarkan tetangganya fakir, miskin, yatim, duafa, nggak makan, nggak mau tahu. Apa kata Nabi? Laisa bil mu'min. Dia bukan orang beriman. Tapi dia Islam, dia tidak beriman. Tapi dia sudah haji, dia tidak beriman. Kenapa? Yabitu syab'anan.
dia bisa tidur pulas lelap, bisa tidur lelap. Wajaru ila jambihi ja'iun, tetangga sebelah rumahnya kelaparan. Zaman dulu rumah orang kayu, zaman dulu dindingnya bambu. Kalau ada yang lapar, anaknya nangis nggak bisa tidur, suaranya kedengaran. Habis itu tetangga datang, anaknya kenapa nangis? Belum makan bu, ini ada beras, ada ikan, makan ya. Zaman sekarang pakai batu 2 lapis, pintunya besi, diketuk pintu, nggak dibuka-buka sampai pagi. Ketika ditanya kenapa kamu nggak buka, kunci hilang. Kita ucapkan salam 3 kali, assalamualaikum, 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 atau oh atau. Yang keluar bukan orang, yang keluar anjing herder, siap menggonggong karena orang takut maling, pencuri dan lain sebagainya. Mengaku Islam, mengaku Pak Haji, mengaku mukmin, tapi kau tidak dianggap Allah karena kau tidak bermanfaat buat saudaramu. Alhamdulillah, masyarakat Samaturu peduli kepada tetangga, jiran, kawan, sahabat, keluarga. Anaknya dibawa, istrinya dibawa, bukan cuma istri dia, istri temannya pun dibawa juga. Na'udzubillah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak peduli kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka tidak peduli kepada makan orang fakir miskin. Tapi ini beda orang Samaturu. Begitu dia ambil beras, dia masukkan ke rice cooker, dia ambil segenggam, masuk ke plastik. Dia masukkan lagi 1 kaleng susu, dia ambil segenggam, dia masukkan ke plastik. Pagi segenggam, siang segenggam, malam segenggam, sebulan 90 genggam, 1 kresek hitam dia serahkan ke tetangga. Itulah yang akan menjadi amal soleh. Ma'akalta, yang kau makan, kau kunyah lewat leher, masuk ke lambung. Fa'afnaita, busuk. 1 hari 2 ons setengah, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya umur 45 tahun sudah membusukkan 4 ton 500 kilo busuk. Malah bistafa ablaita, yang kau pakai lapu, celana, singlet, baju, sorban, peci, lapu. Wa mata sodakta, yang kau sedekahkan, kau berikan bantuan. Tetangga kita itu berapa orang? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Apakah kita sudah kenal dengan tetangga-tetangga kita? Jangan jawab, karena terlalu mudah menggerakkan lidah. Tapi kita mulai. Itulah mengapa orang dulu ada tahlilan, ada wirid yasin, kumpul malam Jumat untuk mengenal siapa 40 rumah ke depan, siapa 40 rumah ke belakang, siapa 40 rumah ke kanan, siapa 40 rumah ke kiri. Sekarang orang tidak kenal depan, belakang, kanan, kiri, karena temannya semua hanya ada di Facebook dan Instagram. Dan ketika meninggal, orang teman Facebook, Instagram tidak ada yang datang. Mereka hanya like, mereka hanya posting telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung teman-teman kasih komen, amin 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 amin. Dulu kalau ada anaknya lahir, maka tetangga datang bawa beras mendoakan, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu, semoga anakmu menjadi anak soleh. Akikah namanya. Dulu kalau ada anak nikah, tetangga datang, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ada acara pindah rumah, datang ikut bahagia melihat kebahagiaan sahabat. Hari ini tidak ada undangan, semua hanya tinggal postingan. Mobil baru, foto, posting.
rumah baru foto posting, anak baru foto posting, istri baru foto posting. Akhirnya hidupmu hanya untuk postingan. Lama-lama ketika kau mati pun tidak dijenguk orang. Begitu kau meninggal dunia, orang tidak sibuk mendoakan, orang tidak sibuk ngurus jenazah, orang sibuk nyari foto. Mana foto-foto lama untuk posting. Makanya kalau jamaah nih heboh semua mau foto sama Ustaz Somad. Ustaz Somad boleh foto. Saya sudah menduga paling foto itu mau kau simpan ketika aku mati, kau mau post. Bagus juga, ada yang mengirimkan Al-Fatihah, ada yang mendoakan, tapi yang asli yang utama adalah 4. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, menyolatkan. Keempat, mengantar sampai ke liang lahat, hanya sampai ke pintu gerbang. Setelah itu berjalanlah sendiri temanmu yang katanya kawan sehidup semati, teman seperjuangan sehidup semati. Iya, begitu mati aku hidup, kau mati. 3, orang baik bermanfaat untuk diri sendiri, sudah. Bermanfaat untuk keluarga, anak, istri, tetangga, keluarga, sudah. Yang terakhir, yang ketiga, bermanfaat untuk agama Allah. Allahu Akbar. Banyak orang tidak pernah berpikir untuk menolong agama. Sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, punya mobil, liburan, jalan-jalan, stroke, mati. Tidak pernah berpikir untuk menolong agama. Siapa yang membangun masjid Fastabiqul Khairat yang begitu indah, cantik dan luar biasa? Masjid ini semuanya sudah lengkap, lampunya cantik, atapnya kayu, lantainya keramik, karpet sajadahnya bagus, kipas anginnya banyak, jamnya juga mantap hidup. Di beberapa masjid jamnya banyak tapi mati. Jendelanya juga kaca. Kita tahu apa yang terjadi di luar, orang di luar tahu apa yang terjadi di dalam. Luar biasa, aman. Kalaupun mau dicari kekurangannya satu aja, panas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikut memperjuangkan pembangunan masjid Fastabiqul Khairat ini adalah orang-orang yang tidak hanya berpikir tentang dirinya, dia tidak hanya berpikir tentang istrinya, tapi dia berpikir untuk agama Allah. Allahu Akbar. Ini masjid Pemda, masyarakat umum yang membangun. Mereka sisihkan gaji mereka, hasil dari penjualan cengkeh, hasil dari penjualan ikan, hasil dari kebun, hasil dari usaha, mereka sisihkan untuk agama Allah. Inilah yang akan menolong. Apa kata Allah? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu di saat tak ada yang bisa menolong. Anak dibesarkan di sekolah akan S1, S2, S3, S cendol, S doger, S bandung. Ketika kau mati menghadap Allah, iya kalau anak soleh, anak tidak soleh mereka rebut-rebutan harta warisan. 3 anak cincang-cincangan pakai golok panjang karena tidak dididik agama. Kau mengambil jatahku, kau mengambil jatahku, bersimbah darah, dua-duanya mati, satu pun tak dapat harta warisan. Al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka jahanam semuanya. Apa yang terjadi? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan amal soleh dan hati yang bersih. Maka yang ketiga adalah bermanfaat untuk agama Allah. Silakan jadi apapun, tapi bermanfaat untuk agama Allah. Anak saya enggak sekolah agama Pak Ustadz. Anaknya sekolah apa? Anak saya sekolah multimedia komputer. Jurusan apa? Jurusan komputer. Yang jurusan tafsir masuk surga, yang jurusan hadis masuk surga, yang jurusan dakwah masuk surga, jurusan komputer masuk neraka. Jamaah Ustadz Abdul Somad datang ke Samaturu ini untuk yang keberapa kali? Pertama kali.
Jamaah bisa kenal Ustadz Abdul Somad ini dari langsung mimpi atau melalui komputer? Komputer, laptop, multimedia, melalui YouTube. Siapa yang bisa memasukkan video setelah direkam, dimasukkan ke komputer, dimasukkan ke alat, dimasukkan, diuploadkan, mengeditnya, kameramennya, mereka adalah yang ahli multimedia. Maka belajar komputer, belajar multimedia juga mendapatkan amal jariah. Jangan salahkan anak. Kau mau sekolah mana nak? Saya mau sekolah multimedia. Jangan, masuk neraka. Kalau dia pakai untuk website porno, kalau dia pakai untuk nipu, kalau dia pakai untuk investasi bodong, tapi kalau dipakainya untuk dakwah, untuk menebarkan kebaikan, buat aplikasi penentu arah kiblat mau kemana sholat, aplikasi untuk menghitung harta warisan, aplikasi untuk menunjukkan nasab, aplikasi untuk sejarah Nabi, dia sudah menolong agama. Anak kamu jurusan apa? Anak saya jurusan hukum. Hukum apa? Hukum Belanda. Masuk neraka. Dia sekolah ke Belanda. Ketika dia pulang ke tanah air, jangan lupa hukum agraria, hukum-hukum kita masih banyak pakai hukum Belanda. Siapa yang ngerti ketika dipakai di pengadilan tidak sanggup bayar pengacara, anak bapak yang akan menolong agama Allah. Tanah masjid mau diambil orang, mau disabotasi orang, tanah wakaf, tanah pesantren mau diambil orang, anak bapak yang akan membela. Kenapa? Karena dia ngerti hukum pertanahan, dia sudah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kamu sekarang mana? Anak sekarang, anak saya polisi. Anak kamu? Anak saya tentara. Anak kamu? Anak saya DPRD. Ngapain di sana? Jual bakso. Jual bakso baik, karena dengan makan bakso orang jadi selera makan, dia mencari makan yang halal. Tapi ketika dia untung uangnya banyak, maka dia pakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya membangun masjid. Masjidnya sudah ada. Membangun TK Quran. TK Quran sudah ada. SD gratis untuk fakir miskin dan du'afa. Ya Allah, jadikan anak-anak kami orang yang menolong agamamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi di masjid fastabiqul khairat? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan orang baik itu ada 3: bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk agama. Mudah-mudahan kita dapat 3-tiganya. Alhamdulillah. Yang selama ini hanya baru bermanfaat untuk anak istrinya, tingkatkan bermanfaat untuk tetangga. Yang selama ini baru hanya bermanfaat untuk tetangganya, merehabkan rumah-rumah yang rusak, yang tidak layak huni, direhabkan oleh HIPTI, himpunan pengusaha-pengusaha kita. Lalu kemudian bermanfaat. Tapi yang belum bermanfaat untuk agama, alhamdulillah. 3-tiganya sudah, alhamdulillah. Baru 1, tambah lagi. 1 pun belum, innalillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi tausiah dimulai jam 4 kurang 10, sekarang sudah masuk jam 5 kurang 8. Sudah korupsi waktu 2 menit. Ustadz Abdul Somad ceramah di mana-mana 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bernilai amal soleh untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk agama, untuk nusa dan bangsa.
Mudah-mudahan negeri kita dijadikan Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solehah, menjadi mujahid fi sabilillah, menjadi penghafal Quran. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya anak, berikan anak yang soleh solehah. Wala raghiban illa zawwajta. Yang belum menikah, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke sama turu ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke sama turu ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, maka dekatkan ke sama turu ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit dan susah dan payah, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali masyayikhina, guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pulang dengan tenang, tetap jaga protokol kesehatan, jangan tinggalkan sampah berserakan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iringi kepulangan Ustadz dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Mohon izin Pak Ustadz, mohon izin ada satu lagi agenda acara, yakni penyerahan plakat dari di mobil ya. Oke. Terima kasih banyak. Demikianlah seluruh rangkaian acara penyerahan plakat langsung. Iya, penyerahan dari Sekretaris Jenderal HIPTI Pusat, Bapak Jamaluddin Banasiu SE. Kami persilahkan. Iya, permisi dari HIPTI, Pak. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih banyak, dan berakhirlah seluruh rangkaian acara Safari Dakwah yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Tolaki Kabupaten Kolaka dan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Kami ucapkan banyak terima kasih. Permohonan maaf apabila sepanjang acara ini berlangsung ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.